Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akela Aulia Azhara. Saya bersekolah di SD Negeri 04 Matesen, Kecamatan Matesen. Dewan juri yang kami hormati, serta teman-teman yang saya sayangi. Kali ini saya akan membawakan cerita legenda yang berjudul Asal Mula Sabta Tirta Pablongan. Cerita ini saya baca dari buku yang ditulis oleh Daniel Agus Waryanto dan Nistaining Raharjati. Alkisah. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang raja bernama Aji Saka. Prabu Aji Saka menjadi raja di Medangkangan setelah berhasil mengalahkan Raja Dewata Cekar yang gemar memakan daging manusia. Prabu Aji Saka berhasil mengalahkan Dewata Cekar setelah diceburkan ke Laut Selatan dan menjelma menjadi buaya raksasa putih. Dewata Cekar yang sudah berubah menjadi buaya raksasa putih sering meminta korban para nelayan dengan keganasannya sehingga menimbulkan gelombang ombak yang sangat besar. Celaka baginda, rakyat pesisir Laut Selatan kini sedang dirundung malapetaka. Malapetaka apa maksudmu, Pati? Saat ini di pesisir Laut Selatan sedang mengganas seekor buaya raksasa yang tidak diketahui dari mana asalnya, baginda. Buaya raksasa putih? Benar, baginda, kata penduduk, buaya itu sebesar bukit. Mendengar berita dari sang patih, Prabu Aji Saka pun terdiam sesaat. Baiklah, untuk sementara waktu, ungsikan para penduduk. Biarlah aku yang berupaya untuk menyingkirkan buaya itu. Raja yang terkenal suka bertapa dan pengembara itu pun pergi mencari petunjuk untuk mengalahkan buaya raksasa yang membuat onar di Laut Selatan. Prabu Aji Saka pun mulai bertapa. Setelah lama bertapa, akhirnya sang Prabu mendapat petunjuk dari Sang Pencipta melalui suara gaib. Berjalanlah terus ke arah selatan. Nanti kamu akan bertemu dengan wanita desa, dan dia akan menjadi petunjuk adanya pertolongan. Prabu Aji Saka pun sangat berterima kasih atas petunjuk tersebut. Prabu Aji Saka terus berjalan ke arah selatan seorang diri sambil terus memohon kepada Sang Pencipta. Dan sampailah ia di sebuah desa. Mungkin ini desa yang dimaksud dalam petunjuk gaib itu. Karena sudah berjalan begitu jauh dan begitu lama dan menahan rasa haus yang teramat sangat, Prabu Aji Saka pun menghampiri sebuah rumah yang berada di ujung desa dan bertemu dengan wanita desa yang sedang menumbuk padi. Biung, bolehkah aku minta air sedikit saja? Hari ini panas sekali. Aku haus sekali, Biung. Wanita desa yang sangat baik hati itu pun segera mengambilkan segayung air untuk diberikan ke Prabu Aji Saka. Ini nak, minumlah agar hausmu segera berkurang. Karena sangat hausnya, keringat Prabu Aji Saka menetes dengan deras di atas tanah. Terima kasih, Biung. Suatu saat nanti
Aku akan membalas kebaikan Bio. Setelah meminum air dari wanita tersebut, Prabu Acisaka pun melanjutkan perjalanannya. Beberapa saat setelah kepergian Acisaka, datanglah ayam jago milik wanita desa tersebut meminum keringat Acisaka. Keringat Acisaka sangatlah ajaib. Meski sudah beberapa saat jatuh di tanah, keringat itu tidak kering. Keajaiban pun masih terjadi. Keesokan harinya, ayam jago itu bertelur. Dan telurnya sangat besar. Wanita desa itu cepat-cepat mengambil telur dan mengeramkannya pada ayam betinanya. Apa ini yang dimaksud pengembara kemarin? Kebaikannya akan dibalas. Setelah beberapa hari, telur yang dirami ayam betina akhirnya menetas. Namun, bukan anak ayam yang menetas. Masya Allah, anak naga. Sementara telur-telur ayam yang lain berubah menjadi emas. Wanita desa itu menggigil ketakutan setelah mengetahui anak naga itu bisa berbicara. Jangan takut, Bio. Di mana ayahku? Siapa ayahmu? Perlahan-lahan naga itu menerangkan asal-usulnya. Dan wanita desa itu memberanikan diri untuk mendekati anak naga. Hah? Jadi engkau berasal dari keringat pengembara itu? Benar, Bio. Dan pengembara itu bukan sembarang pengembara. Dia seorang raja. Seorang raja? Raja dari mana? Raja Medang Kamulan, Bio. Raja Medang Kamulan berarti Gusti Acisaka. Benar, Bio. Ayahku Sang Prabu Acisaka. Mendengar semua itu, wanita desa itu semakin terkejut mengetahui ada seorang raja yang menghampiri gubuknya. Sayang, Baginda sudah pergi. Mengetahui ayahandanya sudah pergi, anak naga itu segera menyusulnya. Beberapa bulan berikutnya, sampailah anak naga di alun-alun Medang Kamulan. Ada anak naga. Prajurit pun gemar. Jangan takut, aku datang tidak bermaksud jahat. Aku mencari ayahku, Prabu Acisaka. Kemudian ada prajurit yang menghadap Prabu Acisaka. Celaka Baginda. Tenangkan hatimu. Ada apa? Di alun-alun tiba-tiba muncul naga raksasa, Baginda. Naga raksasa? Benarkah? Baiklah, sampaikan pada Pati agar jangan berbuat apa-apa sebelum aku datang. Prabu Acisaka pun sangatlah bergembira karena dalam petunjuk semedinya akan datang seekor naga yang akan menjadi penolongnya. Segeralah Prabu Acisaka ke alun-alun Medang Kamulan. Mengetahui ayahandanya sudah datang, sang naga langsung menghaturkan sunnah. Dan sang naga segera menceritakan asal-usulnya dan bermaksud untuk berbakti dan diakui sebagai anak Prabu Acisaka. Prabu Acisaka terlihat menimbang beberapa saat permintaan sang naga. Baiklah, aku akan mengakuimu sebagai anakku. Namun ada satu syarat. Apa syaratnya, Baginda? Aku akan mengakuimu sebagai anakku jika kamu berhasil mengalahkan buaya raksasa jelmaan Dewata Cengkar di Laut Selatan. Naga itu pun menyetujui persyaratan tersebut dan segera ke Laut Selatan dengan diiringi para prajurit Medang Kamulan. Sebelum terjun ke Laut Selatan,
Naga itu berpesan, jika nanti yang keluar darah putih, berarti buaya putih itu yang mati. Namun, jika nanti yang keluar darah merah, berarti akulah yang mati. Segeralah Prabu, segeralah sang naga menceburkan diri ke laut selatan. Buaya putih, bersembunyi di mana kamu? Ayo hadapi aku, Prabu Aji. Mendengar nama Aji Soko, kemarahan Dewa Sekar langsung berkorban. Dengan suara bergemuruh, sang buaya langsung menyerangnya. Prajurit pedang Kamulai yang menyaksikan pertarungan tersebut berlarian ke atas bukit karang untuk menghindari gelombang. Lari, lari, menyingkir ke tepi. Setelah beberapa hari, pertarungan itu tak kunjung selesai. Baru pada hari ke-7, air laut sudah mulai tenang. Pertanda pertarungan sudah selesai. Prajurit pedang Kamulai segera mendekati pantai laut selatan untuk menyaksikan siapa yang keluar sebagai pemenang. Hei, kenapa airnya penuh dengan darah merah dan darah putih? Mungkin kedua makhluk raksasa itu sudah mati. Bagaimana Gusti Patih? Tampaknya memang begitu. Ayo, perintahkan prajurit kembali ke pedang Kamulai. Akhirnya, prajurit pedang Kamulai kembali ke keraton untuk memberitahu Prabu Aji Saka. Namun, naga yang diperkirakan sudah mati itu ternyata masih hidup dan mengalami luka-luka yang cukup parah. Dalam keadaan luka yang cukup parah itulah sang naga menjadi linglung dan dikenal dengan nama naga linglung. Dalam keadaan linglung itulah sang naga masih bisa mengingat. Dia masih mempunyai ayah yang menjadi raja. Dengan sisa-sisa kekuatannya, dia berusaha kembali ke pedang Kamulai. Dia menyusup ke bawah tanah agar cepat sampai di pedang Kamulai. Namun, bukannya sampai di pedang Kamulai, tapi malah sampai di daerah Matese. Dan tempat penyumbul pertama kalinya berubah menjadi sumber mata air dengan 7 aneka rasa. Dan sumber mata air itu sekarang diberi nama Sumber Mata Air Saka Tirta Peblongan. Ayo teman-teman, siapa yang tidak pernah ke sumber mata air Saka Tirta Peblongan? Hikmah yang dapat kita petik dari cerita di atas adalah kita harus memiliki sifat suka menolong tanpa mengharapkan imbalan. Kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Demikian cerita yang dapat kami sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.